Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur marilah kita haturkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas 9 ayat sama-sama kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan atas junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bu Epi selaku pembimbing dan guru bidang studi IPS. Selanjutnya teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Adapun kami berdiri di sini untuk mempresentasikan materi yang telah dibuat minggu lalu. Kami sebelum mempresentasikannya, kami akan menampilkan sebuah yel-yel. Kami dari kelompok sewa akan menampilkan tugas kami. Kami akan menjelaskan tentang Muhammad dan BSD. Bahwa sertifikasi. Sekali lagi tepuk tangan semangatnya. Yang langsung saya jelaskan. Perubahan sosial budaya. 1. Kurangnya interaksi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang kurang membuka diri dan kurang berinteraksi dengan masyarakat luar akan terisolir dari kebudayaan luar, sehingga dapat menghambat perubahan sosial budaya. Mereka biasanya menutup diri karena dianggap budaya luar tersebut merupakan penghambat atau mengganggu kestabilan kebudayaan mereka. Contohnya adalah suku Baduy dalam. Suku Baduy terbagi menjadi dua, ada suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam ini belum bisa menerima perubahan tersebut. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Perkembangan ilmu masyarakat yang menutup diri ini akan terhambat untuk mengakses ilmu pengetahuan sehingga mereka sulit untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Iya, mantap Pak Trijanski. Keempat yang ketiga ialah sikap masyarakat yang sangat tradisional. Pola pikir masyarakat yang sangat tradisional dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial. Proses ini akan mengalami kepanikan karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak menginginkan perubahan. Selanjutnya yaitu kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Dalam suatu masyarakat akan ada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memimpin keadaan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Mereka mempertahankan keadaan yang ada demi mempertahankan kedudukan mereka di masyarakat agar tidak tergantikan oleh orang lain. Iya, mantap Ibnu. Yang kelima yaitu prasangka terhadap hal-hal baru. Adanya kesan serikat terhadap hal-hal baru dapat menghambat terjadinya PSB yang disebabkan oleh beberapa hal seperti takut diinjak. Yang keenam, rasa takut akan terjadinya kegoyahan terhadap integrasi. Tidak semua proses sosial dapat diterima oleh masyarakat. Terkadang proses sosial itu dapat menimbulkan konflik yang menggoyahkan integrasi dalam masyarakat tersebut. Iya, bagus sekali. Raifan, lanjut Bang. Yang ketujuh adalah hambatan-hambatan ideologi pada suatu masyarakat. Ideologi pada suatu masyarakat sudah pasti dimiliki karena ideologi pada masyarakat itu ditunjukkan untuk menunjukkan eksistensi dan nilai tradisi pada masyarakat. Yang kedelapan, adat atau kebiasaan. Unsur adat kebiasaan yang baru dapat disebabkan dipatenkan untuk merubah adat kebiasaan yang lama. Dan ada kebiasaan ini disarankan untuk menjaga eksistensi pada suatu masyarakat. Yang kesembilan, sikap pasar terhadap mesin. Biasanya sikap ini dimiliki oleh masyarakat tradisional. Bahwasanya hidup ini menurut mereka adalah sikap yang buruk dan tidak dapat diperbaiki. Iya, bagus sekali Rausan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk PSB. Untuk bentuk-bentuk PSB yang pertama adalah perubahan cepat dan perubahan lambat.
Perubahan cepat dan perubahan lambat ini biasa disebut dengan evolusi. Evolusi ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Untuk pengertiannya, perubahan lambat adalah satu perubahan yang melalui beberapa tahapan, seperti halnya suatu rangkaian yang diikuti oleh perubahan kecil yang sangat lambat. Selanjutnya ada perubahan cepat. Perubahan cepat adalah satu perubahan yang dapat terjadi begitu saja dengan begitu cepat. Untuk perubahan cepat dan lambat ini, yang disebut dengan evolusi, dapat didahului oleh pemberontakan yang lama-kelamaan akan berubah menjadi satu evolusi. Contohnya adalah suatu pemberontakan yang terjadi di Banten pada tahun 1988. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya evolusi. Yang pertama kali dikemukakan oleh Sujono Soekarto pada tahun 2012. Untuk syarat-syaratnya sendiri, yang pertama adanya keinginan umum untuk melakukan suatu revolusi. Yang kedua, adanya seorang pemimpin. Dan yang ketiga, pemimpin yang sudah ada ini harus bisa menampung suatu keinginan masyarakat untuk merumuskan dan menegaskan suatu ketidakpuasan menjadi satu program. Selanjutnya, yang keempat, pemimpin harus bisa menunjukkan suatu tujuan kepada masyarakat, yang dimana tujuan ini bisa dapat bersifat konkret dan bisa juga bersifat abstrak. Dan yang terakhir ada yang kelima, yaitu momentum. Momentum sendiri yaitu suatu keadaan yang dimana suatu keadaan ini sudah tepat untuk melakukan evolusi. Dan jika momentum bersifat keliru, maka evolusi akan gagal. Iya, bagus sekali Vito. Lanjut sayang. Bentuk-bentuk PSB yang selanjutnya adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya mode pakaian. Perubahan besar adalah perubahan yang memberi pengaruh pada berbagai lembaga masyarakat. Contohnya industrialisasi pada masyarakat agraris yang membawa berbagai pengaruh seperti sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Iya, bagus sekali Fahri. Selanjutnya adalah perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang mengadakan perubahan atau agent of change. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan yang langsung atau perubahan tidak direncanakan dan berlangsung di luar jangkauan masyarakat dan dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Apabila terjadi secara bersamaan akan memberi pengaruh yang besar. Iya, bagus Rafiq. Bagus sekali kelompoknya. Lanjut Bang Fahri. Makan ketan pakai durian. Terima kasih teman-teman karena sudah memperhatikan. Jika ada piring pecah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompoknya kompak dan menguasai materi. Silakan duduk saya.